Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Kisah ini dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Chelsea. Ia bersantai menikmati waktunya dengan membaca sebuah buku. Kemudian salah seorang temannya yang bernama Mia menghubunginya melalui video call. Ia mengatakan bahwa seorang remaja yang bernama Dylan menyukai Mia. Nah, Chelsea ini tinggal bersama keluarganya cuy. Ibunya yang bernama Laura dan juga kakaknya yang bernama Christina. Sementara ayahnya sedang bertugas sebagai angkatan darat di luar kota. Nah, tiba-tiba seorang pria tak dikenal menghubunginya lewat sebuah aplikasi. Namun, Chelsea tidak memperdulikan chat dari pria tersebut. Dan ia pun berangkat sekolah bersama dengan kakaknya. Sesampainya di sekolah, Chelsea langsung bertemu dengan Mia. Ia barusan diajak pacarnya untuk melaksanakan sebuah pesta kecil di rumahnya. Dan Mia mengajak Chelsea untuk ikut bersamanya. Karena Chelsea ini merupakan seorang remaja yang tergolong introvert, yang berarti ia kurang menyukai berhubungan sosial dengan manusia lain, ia pun menolak ajakan dari temannya itu. Namun karena Mia memaksanya, dengan terpaksa ia pun menuruti permintaan temannya itu. Malam pun tiba. Mereka tampak menikmati waktu nonton film bersama. Di sini juga ada teman Dylan yang bernama Seth. Saat Mia dan pacarnya Dylan pergi untuk melakukan sebuah ritual, Seth mulai mendekat dan merayu Chelsea untuk melakukan ritual membajak sawah bersamanya. Karena cara Seth merayu Chelsea kurang pas, Chelsea yang pada dasarnya wanita baik-baik, ia pun tak mau dan pergi dari tempat itu. Nah, pagi harinya saat jam istirahat, pria yang sebelumnya ngechat Chelsea kembali muncul dan mengaku bahwa ia bernama Brad. Sesaat setelah itu, keamanan sekolah memergoki Chelsea yang sedang membawa ponsel ke sekolah. Keamanan tersebut pun menyita ponsel milik Chelsea. Karena hal itu, ibunya dengan terpaksa mengambil ponsel itu di sekolah. Dan Chelsea untuk sementara waktu tidak memegang ponsel karena mendapatkan hukuman dari ibunya. Namun tak berselang lama, temannya Mia memberinya ponsel baru untuk Chelsea. Chelsea pun sangat senang akan hal itu. Ya, yang namanya anak introvert, kalau nggak main HP, ya mau ngapain? Namun di samping kesenangannya itu, Chelsea harus menerima kenyataan jika sekarang temannya Mia lebih mementingkan pacarnya ketimbang dirinya. Jadi ceritanya Chelsea ini dicuekin gitu oleh Mia. Tapi Chelsea tak memperdulikan hal itu. Ia pun merestore chat lamanya dengan pria yang bernama Brad tadi. Nah, jadi sekarang Chelsea kesepian. Ia butuh teman untuk ia ajak berbicara. Berbarengan dengan itu, kebetulan ada si Brad yang mungkin sangat jomblo dan butuh pasangan untuk saat ini. Mulai dari sinilah mereka berdua berkenalan satu sama lain. 3 minggu berlalu, hubungan antara keduanya tampak semakin dekat. Saking dekatnya, Chelsea sudah nggak sungkan-sungkan mengajak Brad ketemuan. Kebetulan ada event Halloween yang akan diadakan Jumat depan. Brad mengajak Chelsea untuk bertemu di event itu. Ia memiliki sebuah ide untuk memakai kostum zombie cheerleaders. Chelsea pun menyetujui hal itu. Nah, malam itu ibunya yang berprofesi sebagai perawat akan pergi bekerja. Sementara Christina sendiri akan datang ke acara Halloween bersama dengan teman circle-nya. Nah, singkat cerita, Chelsea telah berada di lokasi acara dan Brad menjumpainya. Chelsea yang sedang kasmaran, ia pun sangat gembira di tempat ini. Di sini wajah Brad tak begitu tampak karena tertutupi oleh helm serta kostum zombinya. Tak butuh waktu lama, efek dari alkohol membuat Chelsea sangat mabuk. Kemudian Brad membawanya ke dalam mobil miliknya. Tersadar dari pingsannya, tiba-tiba Chelsea telah terikat pada sebuah rantai dan berada di sebuah ruangan mirip ruang bawah tanah gitu. Tak berselang lama, Brad pun datang dan melepaskan tali yang mengikat tangan Chelsea. Dia memerintahkan Chelsea untuk mengganti namanya dengan panggilan adik perempuannya yang bernama Sadie. Jika Chelsea menolak, ia akan diberi hukuman oleh Brad. Berhari-hari Chelsea dikurung di ruang bawah tanah itu. Ia sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik oleh Brad. Hal itu Brad lakukan untuk membuat Chelsea nurut padanya.
Hingga pada suatu hari, seorang perempuan yang bernama Megan menemui Chelsea dan melepaskan tali yang mengikat kaki Chelsea. Hal itu pun dimanfaatkan Chelsea untuk berusaha kabur dari sana. Namun rumah itu terkunci hingga tidak memungkinkan bagi Chelsea untuk kabur dari sana. Megan memberitahukan jika mulai dari sekarang ia harus mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah itu, termasuk dengan panggilan nama barunya yaitu Sadie. Dan ternyata dalam rumah itu juga ada gadis lain yang bernama Heather. Dan mereka semua ini merupakan gadis yang diculik oleh Brad untuk menggantikan adiknya yang bernama Sadie yang telah lama meninggoy. Megan mulai memerintahkan Chelsea untuk membersihkan dirinya, sekaligus mengecat rambutnya dengan warna putih. Brad ini sepertinya memiliki masalah kejiwaan. Ia sering merasa pusing dan bertingkah sangat aneh. Dengan membawa sebilah pisau, ia menghampiri Heather. Gelagatnya seperti seorang psikopat yang hendak menghabisi targetnya. Namun ternyata ia juga memiliki nafsu yang sangat kuat. Dan ia pun melampiaskan kesaknian itu dengan melakukan ritual membajak sawah bersama Heather. Dan hal itu cukup membuat Heather sangat tertekan. Parahnya lagi, itu sering ia lakukan kepada semua wanita yang ada di rumah itu. Tak ada yang berani kabur dari rumah tersebut. Karena jika sampai ketahuan, Brad tidak akan segan-segan untuk menghabisi mereka. Hingga suatu hari, Heather yang telah dikurung di rumah itu selama 3 tahun lamanya, ia pun akan dibebaskan keluar oleh Brad. Hal itu berlaku bagi siapapun yang mematuhi apa keinginan Brad. Untuk bisa bebas dari sana, Brad mengajak Heather untuk membuat video membajak sawah untuk yang terakhir kalinya. Dan mereka akan melakukan itu di basement. Saat hendak membuka pintu basement, Brad teringat akan masa lalunya yang kelam. Ia sering mendapatkan hukuman dari kedua orang tuanya. Mungkin karena itulah Brad bertingkah aneh seperti sekarang ini. Dan sialnya ternyata Brad mengajak Heather ke basement bukan untuk melakukan ritual membajak sawah, melainkan untuk dihabisinya. Dan itu ia rekam menggunakan sebuah kamera yang ia letakkan di helm yang ia rancang. Hal itu ia lakukan untuk membalaskan dendamnya kepada adiknya yang bernama Sadie. Dan Heather ini ia umpamakan seperti adiknya itu. Yang berarti Brad akan melakukan hal yang sama kepada Chelsea serta yang lainnya jika waktunya telah tiba. Di dalam rumah itu ada seorang gadis yang pernah mencoba kabur. Namun ia ketahuan oleh Brad. Ia pun disiksa dan kondisinya saat ini sangat mengenaskan. Pokoknya hampir matoy lah gadis itu. Saking merasa putus asa karena tidak melihat titik terang ke depannya, gadis yang bernama Tina mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum obat-obatan secara berlebih. Untuk itu, Tina meminta bantuan Chelsea untuk mengambilkannya obat tersebut. Pada awalnya, Chelsea nggak mau mengabulkan permintaan itu. Namun ketika ia juga tidak tega melihat Tina seperti ini terus, ia pun menyanggupi permintaan temannya itu. Dengan syarat Tina mau memberitahukan cara untuk kabur dari rumah itu. Nah, saat Brad sedang bersantai, Chelsea yang kala itu sedang bersih-bersih, seketika pekerjaannya itu diambil alih oleh Megan. Karena memang sedari awal Megan cemburu terhadap kehadiran Chelsea. Ia menganggap jika Brad mencintainya. Dan hal itu membuatnya senang dan percaya diri. Kemudian Tina yang tahu jika saat ini Brad sedang memotong rumput di luar rumah, ditandai dengan adanya suara mesin rumputnya, ia pun meminta Chelsea untuk mengambilkannya obat pereda nyeri untuk ia gunakan mengakhiri hidupnya. Ia mengiming-imingkan Chelsea akan memberitahukannya cara kabur dari tempat itu. Mendengar penuturan dari Tina, Chelsea pun memberanikan diri untuk mengambilkan obat yang dimintai oleh Tina. Chelsea berhasil menemukan obat itu dan hendak masuk ke dalam kamar. Namun pikirannya teralihkan untuk masuk ke ruang komputer milik Brad. Ia pun mencoba masuk ke internet, namun gagal. Dengan tergesa-gesa, ia pun pergi dari ruangan itu. Akibatnya obat yang ia bawa pun terjatuh. Sementara itu, Brad telah masuk ke dalam rumah dan hampir saja memergoki Chelsea. Beruntung Chelsea telah masuk ke dalam kamar. Namun sialnya, deretan suara kunci terdengar oleh Brad yang curiga jika Tina mencoba kabur lagi darinya. Ia pun memarahi gadis itu, bahkan berencana menghabisinya.
Namun Chelsea yang melihat hal itu menghentikan Brad yang kala itu hendak menghabisi Tina. Brad yang bertemperamen pemarah, ia pun mencekik leher Chelsea hingga ia sulit untuk bernapas. Spontan Chelsea langsung bilang dan meminta Brad untuk mengizinkan ia menghabisi Tina. Mendengar penuturan dari Chelsea, Brad pun membiarkan Chelsea untuk mengeksekusi temannya itu. Dan karena Tina juga menginginkan mengakhiri hidupnya, dengan lapang dada Tina mengizinkan temannya itu untuk mengeksekusi dirinya. Chelsea yang pada awalnya terlihat lugu, kini berubah menjadi sosok psikopat yang tega menghabisi temannya sendiri. Brad yang melihat aksi dari Chelsea itu semakin suka dan percaya terhadap gadis itu. Dan Brad pun mengajak Chelsea untuk melihat video rekaman aksinya saat menghabisi Heather melalui sebuah VR box. Dari raut wajah Chelsea, sebenarnya ia sangat terguncang dan tak mau menonton video itu. Namun ia memberanikan diri supaya Brad semakin percaya kepada dirinya. Aktingnya tersebut tampaknya berhasil dan membuat Brad percaya padanya. Namun sisi psikopat dari Brad kembali muncul, yang mana ia berencana menghabisi Megan dengan cara yang lebih ekstrim. Chelsea pun menyarankan untuk menghabisinya dengan cara memukulinya hingga meninggoy. Sialnya ide tersebut diterima oleh Brad dan mengajak Chelsea untuk melakukannya sekarang juga. Chelsea yang memang hanya berpura-pura dan mencari aman, ia pun membujuk Brad untuk mengeksekusinya di kemudian hari saja. Sementara sekarang ini, ia mengajak Brad untuk membajak sawah bersamanya untuk pengalihan. Selesai dengan kegiatan itu, Chelsea sekarang merasa sangat kotor dan tak pantas hidup di dunia ini. Ia pun sampai berniat akan mengakhiri hidupnya dengan pil yang sebelumnya ia ambil untuk Tina. Malam itu ia tangisi kejadian yang memalukan itu. Pagi harinya selesai sarapan, Chelsea memberitahukan kepada Megan bahwa ia akan dihabisi oleh Brad. Dan Chelsea pun menceritakan bahwa Brad juga telah menghabisi Heather dan juga Tina. Walaupun Chelsea telah menunjukkan jasad Tina yang masih tergeletak di ranjangnya, Megan tetap tak mempercayainya begitu saja. Ia justru melaporkan apa yang dikatakan oleh Chelsea itu kepada Brad. Yang karena hal itulah Brad marah besar dan tak lagi mempercayai Chelsea. Kini mereka berdua terancam dihabisi oleh Brad. Chelsea yang tak ingin terjadi sesuatu pada mereka berdua, ia pun mengajak Megan untuk melawan Brad. Namun Megan tetap tak mempercayai perkataan Chelsea. Dengan terpaksa Chelsea mengajak Megan ke ruang komputer milik Brad untuk melihat videonya secara langsung. Sialnya Brad datang dan mengurung Megan di kamarnya. Sementara Chelsea tangannya ia ikat dan akan ia eksekusi di basement. Mendengar teriakan dari Chelsea, Megan pun terpancing untuk menolongnya. Ia pun mendobrak dinding yang sebelumnya telah ia lubangi. Nah, saat Brad telah memakai helmnya, trauma yang selama ini menghantuinya kambuh. Ia pun mengingat masa di mana ia menghabisi ibunya dan keluarganya. Hal itu ia lakukan supaya tak ada yang menghalangi kasih cintanya dengan adik tirinya yaitu Sadie. Namun hal itu tidak dibenarkan oleh adiknya. Sadie lebih memilih mengakhiri hidupnya daripada harus hidup bersama Brad. Kembali ke Chelsea, kini Chelsea harus menerima bogeman yang dihujamkan oleh Brad ke tubuhnya. Beruntung Megan yang berhasil keluar dari kamarnya, ia pun menyusul Chelsea dan menyerang Brad menggunakan sebuah pisau. Namun sialnya hal itu disadari oleh Brad dan menyerang balik. Brad mengancam akan menghabisi Megan jika Chelsea berani menyerangnya menggunakan pisau. Perlawanan demi perlawanan pun terjadi. Hingga akhirnya Megan berhasil menusuk punggung Brad menggunakan sebuah pisau. Mereka pun mengambil kunci pintu rumah yang ada pada Brad, lalu segera pergi meninggalkannya. Sialnya tak sempat pintu terbuka, Brad berhasil menyusulnya lalu menyerang mereka. Saat Brad disibukkan dengan Megan, Chelsea menyerang Brad menggunakan helm yang ia kenakan. Hingga Brad tak sanggup berdiri. Nah, bersama dengan itu, Megan pun berhasil membuka pintu rumah. Setelah sekian lama mereka terkurung dalam rumah tersebut, pada akhirnya mereka dapat keluar dengan bebas.
Chelsea segera menghubungi keluarganya melalui ponsel warga sekitar. Sementara Meghan sendiri menyuruh warga tersebut untuk menghubungi polisi. Dari peristiwa tersebut, Brad dikurung di sebuah rumah sakit jiwa dan kabarnya ia masih terhantui oleh sosok Sadie. Kemudian tampak dua orang remaja usia sekitar 13 tahunan yang juga dihubungi oleh seseorang tak dikenal melalui aplikasi online dan mengajak salah satu dari gadis itu untuk ngedate bersamanya. Dan kemungkinan besar itu merupakan ulah dari sosok psikopat. Dan motifnya sama seperti Brad. Rata-rata usia korban rayuan daring ini adalah 15 tahun. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.